وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang siapa? Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Beliau adalah seorang sahabat yang suaranya sangat keras. Maka ketika turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara di atas suara Nabi. Apa ancamannya? Antahbata a'malukum, amal kalian bisa hapus. Ketakutan. Sabit bin Qais ketakutan. Maka dia tidak berani keluar rumah. Khawatir nanti ketemu Nabi, tidak sadar, bersuara keras melebihi suara Nabi, hapus semua amalnya. Ini saking besarnya hak Nabi yang Allah berikan kepada beliau. Jangankan ngarang-ngarang ibadah, ngarang-ngarang solawat, ngarang-ngarang solat, ngarang-ngarang saum yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekedar suara lebih keras dari Nabi, hapus amalnya. Ya. Kemudian Nabi merasa kehilangan, beberapa hari tidak bertemu dengan Sabit bin Qais. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, kemana Sabit bin Qais? Lalu dijawab begini-begini, dan akhirnya justru Rasulullah memberi kabar gembira bahwa Sabit bin Qais insyaallah pasti akan mati syahid, akan hidup mulia, satu lagi akan masuk surga. Tiga-tiganya tercapai. Tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Nabi tidak terlaksana. Dan betul beliau Sabit bin Qais gugur di medan perang. Ya. Bahkan ada sedikit kisah baju besi Sabit dicuri oleh seseorang. Lalu ada seseorang bermimpi bertemu dengan Sabit bin Qais. Ini Sabit sudah meninggal ya, sudah gugur ya. Di dalam mimpinya itu Sabit bin Qais memberitahukan bahwa ada seseorang yang mencuri baju besiku. Lalu dicari di tempat yang ditunjuk oleh Sabit bin Qais, dan ternyata betul. Ya.
Ini salah satu nubuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masih di hadis Jibril ya, panjang sekali beliau mensyarahkan hadis ini. Karena memang luar biasa isi dari hadis Jibril. Dari mulai syahadat, salat, puasa, zakat, haji, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, kemudian ihsan, kemudian ciri-ciri hari kiamat dan seterusnya terkumpul dalam satu hadis terkenal dengan hadis Jibril. Ya. Kemudian beliau tidak membahas dari awal sampai akhir tentang salat, tentang saum, tentang haji, tidak. Beliau bahas apa yang dilupakan oleh kaum muslimin. Apa misalnya sutroh. Salat memakai sutroh hampir-hampir dilupakan oleh kaum muslimin hari ini. Padahal Rasul dan para sahabat ketika salat selalu mencari sutroh atau hampir selalu mencari sutroh ketika sholat sendiri ya. Adapun makmum tidak perlu. Makmum tidak perlu sutroh. Yang perlu sutroh adalah siapa? Imam dan sholat sendiri. Imam dan sholat sendiri. Dengan demikian melewati para makmum boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah melewati imam atau melewati orang yang sedang sholat sendiri. Pasti di tempat sujud. Ya. Bahkan kata Nabi, seandainya kalian tahu betapa besar dosa melewati orang yang sedang sholat, maka kalian pasti mau menunggu. Walaupun menunggunya itu 40. Tidak disebutkan apakah 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, tidak disebutkan. Intinya kita tidak akan berani lewat di depan orang yang sedang sholat pas sujud, pas tempat sujud. Banyak saudara-saudara kita yang terlalu mudah berani, apalagi di Masjidil Haram. Masjid Nabawi agak lebih tertib ya, karena Masjidil Haram kan muter, laki perempuan campur aduk. Luar biasa, seolah melewati orang yang sedang sholat itu enggak ada masalah. Padahal kata Nabi, kalau tahu dosanya pasti dia mau menunggu walaupun 40. Taruhlah yang paling rendah 40 jam, berapa hari itu ya. Kemudian dilarang masuk masjid untuk sholat berjamaah, dilarang. Siapa? Masih ingat? Orang yang baru saja makan bawang basah. Bawang di Arab di zaman Nabi yang baunya menyengat itu dilarang. Insya Allah antum tahu maksud Nabi. Maksud Nabi bawangnya apa baunya? Tentu baunya. Walaupun Nabi cuma nyebut bawang, Nabi tidak menyebut jengkol, pete, habis ngerokok, apalagi udah 3 hari enggak mandi misalnya. Nabi enggak nyebut itu semua kan? Nabi cuma menyebut bawang. Tapi kita harus tahu, ketika kita kan diberi akal untuk memahami dalil. Akal tidak boleh dipakai untuk menolak dalil. Adapun akal harus dipakai untuk memahami dalil. Ini dalil harus dipahami.
Kalau sekedar bawang, ya berarti makan pete, makan jengkol, habis ngerokok, beberapa hari tidak mandi, bau asam, keringat, ketek, nggak apa-apa. Kan yang disebut oleh Nabi cuma bawang. Tentu orang yang berakal tidak akan mengatakan seperti itu. Walaupun Nabi hanya menyebut bawang, tapi intinya adalah bau. Ya. Maka walaupun sederhana, walaupun apa adanya, enggak ada kesan mewah Masjid Nabawi waktu itu di zaman Nabi, tapi tidak bau. Tidak bau, malah wangi. Salah satu yang disukai oleh Nabi kan wewangian. Nabi pernah jujur mengatakan, Allah membikin aku kuat, tidak tergoda terhadap dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran, dan seterusnya, harta, emas, perak. Aku dibikin kuat oleh Allah, tidak tergoda terhadap dunia, kecuali dua dunia ini, dua hal dunia ini aku tidak kuat menahannya. Artinya bernafsu untuk menikmatinya. Apa dua itu? Wanita dan wewangian. Wanita dan wewangian. Maka beliau menikmati bukan satu dua wanita, bahkan bukan 4, 5 wanita, tetapi 11 dalam waktu yang bersamaan, 10 atau 9. Artinya ketika beliau wafat, beliau tinggalkan 9 istri, bukan 11. Kan yang satu sudah meninggal, Khadijah, yang satu lagi dicerai. Antum masih ingat kisah percaya Nabi menceraikan istri yang baru dinikahi? Karena wanita ini yang sangat cantik luar biasa dinikahi oleh Nabi, dibohongi, ditipu oleh kaumnya. Akhirnya mengucapkan kalimat yang membuat Nabi marah, lalu dicerai. Yang kedua, wewangian. Hampir belum pernah Nabi keluar rumah tidak wangi. Karena dua hal itulah yang beliau tidak tahan. Adapun emas, perak, pangkat, jabatan, kedudukan, dan seterusnya, di luar dua hal itu beliau tidak bernafsu. Kan insya Allah antum masih ingat bagaimana kunci-kunci perbendaharaan dunia itu datang ke hadapan Nabi, merengek, minta diraih. Oleh Nabi diusir, ilaiki anni. Seandainya beliau mau mengambil kunci-kunci perbendaharaan dunia itu, maka beliau jauh lebih kaya dari Nabi Sulaiman, jauh lebih berkuasa daripada Fir'aun, Bukhtanasir. Beliau manusia paling kaya di muka bumi, akan menjadi manusia paling berkuasa di muka bumi, dan beliau tetap asyraful anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidul ghurril muhajjalin. Tetap beliau manusia termulia di muka bumi, tetap nabi terakhir. Tidak mengurangi kesolehan beliau, keilmuan beliau, tidak mengorbankan akhirat atau agama beliau. Tetap beliau tidak mau. Beliau memilih hidup miskin bersama para sahabat. Bahkan berapa kali beliau lapar karena nggak ada makanan yang didapat. Bahkan pernah ngutang.
Pernah berhutang beliau. Berarti beliau bukan kaya raya. Walaupun beliau juga pernah berkurban berapa? 100 ekor unta. Gitu. Artinya kekayaan beliau itu, beliau mendapatkan kekayaan itu nggak berlangsung lama. Mungkin seminggu habis, mungkin 5 hari habis, mungkin 3 hari habis. Ya. Bahkan beliau pernah bersumpah kan, wallahi demi Allah, seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, berapa miliar, berapa triliun itu, beliau mengatakan pasti akan habis dalam 3 hari. Beliau bukan tipe manusia yang menumpuk-numpuk kekayaan, tidak, tetapi cepat dihabiskan. Dihabiskan bukan untuk senang-senang. Kalau cuma untuk senang-senang ya nggak mungkin 3 hari, 5 hari. Bisa bertahun-tahun menghabiskan emas sebesar gunung Uhud, entah berapa ribu ton itu untuk senang-senang, ya bertahun-tahun nggak habis. Ya. Disedekahkan, diberikan kepada fakir miskin. Kalau itu ya cepat sekali. Ya. Coba antum hari ini punya uang 10 miliar, bagi-bagi sehari habis, bisa nggak? Ya bisa banget, bisa sekali. Ya. Nggak usah sehari ya, 3 jam habis, bisa? Bisa, orang dibagi-bagi. Kemudian masih tentang sholat. Tadi ya, jangan masuk masjid setelah memakan bawang, setelah memakan sesuatu yang mengeluarkan bau, setelah melakukan sesuatu yang menimbulkan aroma yang tidak sedap. Kemudian qasar. Qasar ini sedekah minallah, sedekah dari Allah. Ini rukhsah yang sunnah. Maka ketika antum ke Semarang misalnya, Surabaya misalnya, Makassar misalnya, kok sholat zuhur, asar, isya tetap 4 rakaat, Allah nggak suka. Allah tidak suka ketika sedekahnya ditolak. Allah senang kalau sedekahnya diterima. Oleh karena itu Rasul dan para sahabat ketika safar selalu sholat 2 rakaat dan tidak ada sholat rawatib qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Di luar qobliyah ba'diyah tetap tahajud, witir, duha, tahiyatul masjid, salat wudu, tetap. Ini yang rawatib qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah apa tadi? Subuh. Kemudian shaum, puasa. Beliau tidak bahas panjang lebar, beliau hanya membahas apa yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Misalnya imsak. Sebagian saudara kita di negeri kita ini, mereka mengira bahwa puasa dimulai dari imsak. Imsak mereka batasi 10 menit sebelum subuh. Betulkah ini? Salah. Ini adalah salah. Yang betul, imsak adalah menahan diri dari makan, minum, jima supaya puasanya tidak batal adalah dari mana ke mana? Dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Bukan dari 10 menit sebelum subuh. 10 menit sebelum subuh adalah waktu untuk sahur. Puasa diawali dari
subuh. Bahkan ketika kita sedang mengunyah makanan atau meminum minuman masih setengah gelas misalnya, tiba-tiba terdengar adzan, maka hentikan apa teruskan? Hentikan apa teruskan? Teruskan. Ya, ini pernah terjadi saat Rasul bersama beberapa sahabat termasuk Umar sedang sahur. Istilah kita sahur bersama. Waktu itu Umar masih menyelesaikan makannya. Mungkin masih 3 suap, 5 suap, ya. Tiba-tiba terdengar adzan subuh. Adzan yang kedua, bukan adzan yang pertama. Umar diam. Umar melihat Nabi. Nabi mengatakan, teruskan. Ya. Ini toleransi Islam. Islam tidak apa istilah kita saklek ya. Ini subuh nggak saklek seperti itu. Ya. Kalau masih ada mungkin 5 suap, 6 suap, teruskan. Ya. Bukan masih ada sepiring, 2 piring, saya kira tidak ya. Masih 2 piring lagi, 3 piring lagi, tentu tidak seperti itu. Ya, beberapa suap lah. Kemudian beberapa doa yang tidak sahih dari Nabi, padahal sangat terkenal diamalkan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin saat berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mencontohkan doa seperti itu. Yang sahih yang dicontohkan oleh Nabi adalah zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini diucapkan ketika minum atau setelah minum atau beberapa saat mau minum, walaupun memakai fi'il madi di situ. Zahabat dhama'u, telah hilang dahaga. Dalam bahasa Arab fi'il madi bisa diucapkan untuk sesuatu yang belum, tetapi hampir dipastikan, hampir 100% tidak mungkin gagal, karena kan beberapa detik lagi, nggak sampai hitungan detik barangkali, mungkin setengah detik, mungkin seperempat detik, ketika kita akan meminum air pertama kali setelah seharian tidak makan tidak minum, kita ucapkan zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun nawaitu samagodin dan seterusnya, ini sama sekali tidak ada hadisnya. Dhaif tidak, hasan tidak, apalagi sahih. Artinya betul-betul bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Kemudian memulai puasa. Ini banyak saudara-saudara kita yang melanggar syariat, yaitu memulai puasa Ramadan, menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal dengan perhitungan. Padahal Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian, awali bulan Ramadan kalian dengan cara melihat hilal, dan akhiri Ramadan kalian, artinya besok 1 Syawal, dengan cara melihat hilal. Saya kira tidak pantas dan tidak sopan ketika Nabi mengatakan
mulailah Ramadan dengan cara melihat hilal, lalu kita nggak mau. Kita punya cara tersendiri ya Rasul, yaitu ilmu hisab. Bahkan merendahkan Nabi ketika Nabi mengatakan fa in gumma, jika mendung maka genapkan bulan Sya'ban berapa? 30. Bulan itu, bulan Hijriyah itu kan cuman dua kemungkinan. Kalau tidak 29, 30. Kalau tidak 30, 29. Enggak mungkin 28, enggak mungkin 31. Kalau malam 30 itu kok hilal terlihat, besok bukan 30, tapi besok sudah ganti bulan. Besok tanggal 1. Gitu ya. Kalau tidak terlihat, berarti besok masih tanggal 30. Bulan ini masih 1 hari lagi. Baru lusa tanggal 1. Fa in gumma, jika mendung. Mendung kan bisa saja hilal itu sudah ada, tapi mendung, namanya mendung tentu tidak terlihat. Kata Nabi, genapkan bulan Sya'ban 30 hari. Hari ini banyak yang sombong, seolah Nabi ini bukan Rasul, seolah Nabi itu bisa salah, seolah Nabi itu tidak maksum, seolah Nabi itu ucapannya bisa dikalahkan oleh ilmu pengetahuan. Ya Rasul, mendung nggak mendung kami sudah tahu. Gitu. Tahun ini 1 Ramadan hari Senin. Jangankan tahun ini ya Rasul, tahun 2030 kami sudah tahu, kami punya ilmu hisab. 1 Ramadan jatuh di hari Rabu misalnya. 1 Syawal jatuh di hari Jumat misalnya. Ini sombong sekali. Sombong sekali, seolah Nabi itu bukan utusan Allah. Seolah ucapan Nabi itu bisa dikalahkan oleh ilmu yang lain. Ya. Kalau dengan hisab itu benar, berarti Rasulullah tidak pantas jadi Rasul, jadi utusan Allah. Masa ngomongnya seperti itu? Ya. Allah kan pasti tahu 1000 tahun lagi, 1400 tahun lagi akan ditemukan ilmu hisab, bisa mengetahui 1 Ramadan, 1 Syawal, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Allah Maha tahu. Tentu Allah akan mengatakan, tidak akan mengatakan seperti itu. Ambil contoh misalnya, wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Ini menunjukkan Allah Maha tahu, dan pengetahuan Allah diucapkan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surat Yasin ketika Allah menyatakan bahwa kendaraan yang aku ciptakan untuk kalian adalah keledai, kuda, unta, perahu. Apa lagi? Ketika ayat ini turun, ketika Al-Quran itu turun, ketika surat Yasin itu turun, kendaraan yang dipakai oleh manusia, keledai, kuda, unta, perahu, apa lagi? Bemo sudah ada? Tentu belum. Mobil motor sudah ada? Tentu belum. Cuma 4 itu doang, nggak ada yang lain. Keledai, kuda, unta, perahu. Perahu sudah ada dari ribuan tahun yang lalu, kan? Cuman itu. Tapi kenapa Allah katakan wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami juga ciptakan yang semisalnya yang akan kalian naiki. Berarti Allah Maha tahu bahwa nanti akan ada motor, mobil, bus, kereta api, pesawat, dan seterusnya. Nah, ada korina, ada petunjuk. Seandainya ilmu hisab itu benar, boleh, tentu Nabi tidak akan begitu sabdanya. Ya, mulailah puasa
ketika antum tahu bahwa bulan sudah berganti misalnya, ya, terserah antum pakai cara apa untuk mengetahui pergantian bulan. Adapun kami taunya cuman melihat dengan mata telanjang, melihat hilal. Mungkin begitu Nabi bersabda. Dengan Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Awali Ramadan kalian dengan cara melihat hilal, akhiri Ramadan kalian dengan cara melihat hilal. Ini menunjukkan tidak boleh dengan cara lain. Satu-satunya cara yang boleh. Menempuh cara lain bid'ah. Tidak menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian zakat. Beliau membatasi zakat cuman, ini zakat mal dulu ya, bukan zakat fitri. Zakat ada dua kan? Ini kita bahas zakat mal. Beliau membatasi zakat cuman emas, perak, ternak, hasil bumi. Ya. Ternak pun dibatasi. Apa? Ternak dibatasi oleh syariat. Apa? Kambing, sapi, atau kerbau dikiaskan ke sapi. Satu lagi, unta. Unta. Adakah di luar yang tiga ini? Enggak ada. Enggak ada. Ternak ayam, ternak bebek, ternak cacing, enggak ada. Yang ada cuman kambing, sapi, kambing dan segala jenisnya tentunya. Ada domba, ada kambing kibas, ada etawa, ada jawarandu, ya, macam-macam masuk di kambing. Sapi beberapa jenis, termasuk kerbau, dikiaskan ke sapi. Satu lagi unta. Unta tentu macam-macam. Unta di Saudi misalnya berbeda dengan yang di Mesir, berbeda dengan yang di Afrika, gitu. Pokoknya unta. Di luar tiga ini tidak ada, tidak ada zakatnya. Artinya begini, kalau 40 kambing, zakatnya berapa? Satu ekor kambing. Kalau 30 sapi atau kerbau, zakatnya berapa? 1. Kalau 60 ya 2. Gitu. Kalau unta berapa? 25. 25 ekor unta, zakatnya 1 unta. Nah, jelas kan? Punya 50 unta, ya 2 unta zakatnya. Nah sekarang, saya punya ayam 1000. Zakatnya berapa? Ya nggak tahu. Nggak tahu berapa, orang nggak ada, nggak tahu, emang nggak ada. Ternak zakat, ternak ayam, bebek, cacing, segala macam tidak ada. Yang dizakati bukan ayamnya, bukan bebeknya, bukan cacingnya, tapi hasilnya. Kan tentu kita nernak ayam bebek, ujung-ujungnya pasti dijual, kan jadi uang. Nah, uangnya itu yang dizakati. Beda dengan kambing, sapi, unta, jadi duit nggak jadi duit. Ketika kita punya ratusan sapi, ribuan kambing, dijual nggak dijual, ambil setiap tahun. Jadi petugas zakat mendatangi kita setiap tahun. Ada berapa? Ada 300 sekian. Nah, tinggal dihitung. Dibagi berapa tadi kambing? 40. Sapi 30. Gitu. Dijual nggak dijual? Jadi duit nggak jadi duit? Adapun ternak ayam, ternak bebek nunggu jadi duit. Gitu ya. Inilah dalil.
Kemudian salah satu bid'ah hari ini yang muncul belum lama, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu sampai hari ini. 30 atau mungkin 25 tahun yang lalu sampai hari ini. Dalam hal zakat. Apa? Zakat amaliyah. Zakat profesi. Ya. Ini belum pernah ada. Di zaman Rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan di zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahkan di zaman imam-imam ahlul hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, di zaman Syekhul Islam bersama murid-muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi dan seterusnya. Bahkan sampai di 70 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu belum ada zakat profesi. Muncul kira-kira 30 tahun yang lalu sampai hari ini. Ya. Yang dicetuskan oleh tokoh mereka Yusuf Qaradawi. Jelas ini bid'ah. Dengan berdasarkan apa bid'ah ini? Ra'yu. Bid'ah memang selalu pakai ra'yu, nggak pernah pakai dalil. Kalau pakai dalil kan jadi sunnah. Namanya bid'ah tentu tidak berdasarkan dalil. Mereka atau beliau itu merasa syariat ini tidak adil. Nah, ra'yu kan? Ra'yu. Merasa syariat itu tidak adil. Bagaimana seorang petani yang baru saja panennya nggak seberapa, disuruh bayar 5% atau 10%, tergantung pengairannya berbayar atau tidak. Padahal cuman petani, penghasilan nggak seberapa. Sementara ada dokter, ada dirut BUMN, ada menteri, gajinya sebulan 100 juta lebih misalnya. Nggak disuruh langsung bayar zakat, nunggu haul 1 tahun. Padahal kalau petani begitu panen langsung keluarkan 5%, 10%. Nah, lihat, merasa pintar dari dalil. Ini kayaknya nggak adil nih. Kalau mau pakai ra'yu seperti itu, mungkin bukan cuma 1, 2, mungkin ada belasan, mungkin puluhan syariat Islam yang tidak adil. Kalau kita berani pakai ra'yu, sama-sama anak, sama-sama lahir dari rahim yang sama, ayahnya sama. Kenapa yang laki-laki dapat waris 100 juta, yang perempuan cuma 50 juta? Mana adil coba? Padahal yang laki-laki kan biasanya dia punya kerjaan, punya usaha, punya gaji. Perempuan biasanya ibu rumah tangga. Kenapa malah dapat separuh? Gitu. Dan lain-lain masih banyak. Ya. Berzina antara duda dengan janda. Mau sama mau, nggak ada yang dirugikan kan? Masyarakat saudara juga lah cuek-cuek aja, urusan sendiri, berzina, zinana jauh sana. Diapakan oleh syariat Islam? Kepalanya dilempari pakai batu sampai mati. Coba kalau pakai ra'yu. Ya. Maka agama ini bukan pakai ra'yu. Agama adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah berdasarkan pemahaman para sahabat, itulah agama. Tidak berdasarkan akal pikiran manusia. Nah, ini pakai ra'yu, pakai akal pikiran manusia. Nggak adil dong. Petani langsung mengeluarkan 5%, 10%. Hasilnya nggak seberapa. Ini ada seorang dirut BUMN, gajinya 150 juta, nunggu setahun. Sekali lagi, ini nggak ada harganya. Karena itu ra'yu. Kita beragama pakai dalil. Ya.
Terakhir satu lagi, haji. Ini banyak yang dibahas oleh beliau yang berhubungan dengan kesalahan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, wabil khusus masalah pakaian ihram. Pakaian ihram. Antum tahu kapan kita memakai pakaian ihram? Kapan? Kapan kita harus berihram? Jawabnya, ketika melewati mikot. Ambil contoh umroh dulu yang gampang ya. Haji insyaallah nggak bisa kan setiap saat. Kalau yang bisa setiap saat kan umroh. Ketika kaum muslimin dari Jakarta, dari Surabaya, dari Kuala Lumpur, dari Brunei dan seterusnya mau umroh ke Mekah, maka dia harus sudah memakai pakaian ihram ketika melewati mikot. Wajib, nggak ada tawar-menawar ini. Banyak saudara-saudara kita tidak memahami ini atau sengaja melanggar ini, yaitu melewati mikot dan belum memakai pakaian ihram. Alasannya masalah teknis, ribet di pesawat. Kita dari Jakarta atau dari Indonesia ketika mendarat di Jeddah sudah melewati mikot belum? Sudah, ya lamlam. Beda kalau kita dari Jakarta, dari Indonesia mendarat di Madinah, belum melewati mikot. Belum melewati mikot. Maka di pesawat belum memakai pakaian ihram enggak masalah kalau mendaratnya di Madinah. Tapi kan mahal. Nah, orang bilang lebih jauh mahal. Nah, ini travel karena memang cari untung, mendaratnya di Jeddah lebih murah. Ya boleh saja, tapi ya itu tadi, harus memakai pakaian ihram. Dan kalau sudah sampai Jeddah, mending langsung ke Masjidil Haram, Mekah, paling sejam atau lebih dikit, atau ke Madinah dulu. Mending mana? Iya langsung ke Mekah, sejam nyampe. Ini kenapa ke Madinah dulu? Bisa 5 jam, 6 jam. Di Madinah kan nggak mungkin sehari ya, bisa 3 hari, 4 hari, berarti sama berhari-hari memakai pakaian ihram terus, berat ya. Maka diakali oleh beberapa travel, walaupun ada fatwa di sini, tapi fatwa kan harus kita tolak kalau bertentangan dengan dalil ya. Ada fatwa, udah nanti niat umrohnya ketika sudah sampai Madinah. Jadi ketika mendarat di Jeddah, jangan ada niat mau umroh. Kalau nggak ada niat mau umroh kan, ya nggak pakai pakaian ihram, orang nggak niat mau umroh. Nanti ketika sudah sampai Madinah, baru niat mau umroh. Jadi kemarin daftar ke travel, kemarin waktu di Cengkareng mau ke Saudi, niatnya apa coba? Niatnya apa coba? Ya, niatnya apa? Kalau betul belum ada niat, betul ya. Taruhlah misalnya dubes misalnya, atau kerja di kedutaan besar atau TKI, TKW, kita ke Jeddah memang mau kerja. Setelah sampai Jeddah 2 hari kemudian sekalian umrah. Tapi ini tentu membohongi diri sendiri. Udah jelas bayar ke travel umroh, udah jelas kemarin ngikutin manasik latihan umroh, tiba-tiba dibilang nanti kalau mendarat di Jeddah nggak usah niat mau umroh dulu ya, niat mau umrohnya nanti di Madinah ya. Ini jelas mengakali dalil. Niat itu kan nggak bisa dibohongi. Kalau usolli nawaitu atau labbaik Allahumma umratan bisa bohong, niatkan di hati, nggak bisa bohong, ya kan? Ini
maka kita harus kembali ke dalil. Kembali ke dalil. Inilah manhaj salaf. Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Dalil. Memang agama Islam ini agama dalil. Jadi gimana Allah dan Rasulnya? Bagaimana contoh Rasul dan para sahabat? Bukan masyarakat yang kita contoh. Bukan kiai, haji, syekh, ajengan, tuan guru. Tidak. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabat. Ya. Antum jadi pelajaran di sini, ya. Jangan mengikuti kebanyakan orang. Yang diancam pasti sesat. Kalau ngikutin kebanyakan orang, yang diancam seperti itu siapa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, dijamin engkau akan sesat. Yang ngomong siapa ini? Allah. Engkaunya di sini yang diancam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diancam, Muhammad, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, engkau pasti sesat. Rasulullah diancam seperti itu. Apalagi kita. Ya. Maka jangan mengikuti kebanyakan orang. Ikutilah yang sedikit. Bahkan satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.